Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpa Sapitri dengan NIM 855770215, prodi S1 PGSD di Universitas Terbuka Palembang. Kali ini saya akan mempraktekkan di modul 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuannya yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Adapun alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga alam sekitar. Dan adapun bagian-bagian cara kerjanya, yang pertama yaitu siapkan alat tulis dan tabel pengamatan yang perlu digunakan. Yang kedua, pergilah ke tempat tinggal atau lingkungan halaman sekitar kita. Yang ketiga, temukan kurang lebih 10 makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan. Yang keempat, catatlah 10 jenis makhluk hidup tersebut dalam tabel pengamatan. Yang kelima, amatilah ciri-ciri makhluk hidup yang telah Anda amati tersebut. Yang keenam, bubulah tanda centeng pada tabel yang telah disiapkan. Ini adalah hasil temuan hewan di sekitar saya, yaitu pertama ayam, yang kedua adalah ikan, yang ketiga burung, yang keempat kucing, dan yang kelima yaitu capung. Adapun tumbuhan yang ada di dalam sekitar saya yaitu bunga kembang sepatu, yang kedua yaitu kelapa, yang ketiga yaitu pohon sirsak, yang keempat yaitu pohon rambutan. Nah, ini pohon rambutan. Yang kelima yaitu daun sirih merah. Setelah kita mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kita, kita bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu bergerak, bereaksi terhadap rangsang. Tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar seperti cahaya matahari dan media pertumbuhannya. Hewan dan tumbuhan juga pekat terhadap rangsangan berupa cahaya matahari atau sentuhan, atau bisa juga karena air. Untuk ciri yang kedua yaitu bernapas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri bernapas. Hewan bernapas dengan paru-paru, insang, pundi-pundi udara. Tumbuhan bernapas dengan stomata dan lentisel. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Hewan dan tumbuhan memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan memakan daging, tumbuhan serta biji-bijian untuk tumbuh. Untuk tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Untuk ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi besar dan dewasa. Untuk ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara yaitu vegetatif dan generatif. Dari hasil data pengamatan tadi, dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bereaksi terhadap rangsang, bernapas, memerlukan makan, serta tumbuh dan berkembang biak. Kelima ciri ini pasti melekat pada makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Itu tadi hasil dari praktikum saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.